Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menjalankan berbagai kegiatan kita setiap hari, siang dan malam. Dan juga kita pada kesempatan yang mulia ini bisa mempelajari sebagian ilmu Ahlul Bait, di mana kita sedang mengkaji kitab Tafsir Mukhtasarul Amsal. Baiklah, pada kajian yang telah lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang kafir itu betul-betul akan mendapat kerugian di hari akhirat. Dan sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang kafir ketika mereka hidup di dunia dengan penyesalan mereka di hari akhirat. Sementara peringatan sudah begitu lengkapnya lewat para nabi, para rasul, para ulama, dan juga peringatan-peringatan dari dalam diri mereka, dari fitrah mereka, dan dari akal sehat mereka. Begitu lengkapnya peringatan akan bahayanya godaan syaitan dan hawa nafsu, tapi mereka masih saja mengikuti hawa nafsunya sehingga betul-betul mendapat penyesalan di hari akhirat. Itu tentang kehidupan orang-orang yang kafir, kaum kafirin, kaum musyrikin, dan kaum munafikin, serta kaum fasikin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita pada ayat berikutnya, ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata atau berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Qalu, mereka para malaikat menjawab atau memberikan kritikan ataupun pertanyaan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan dan menciptakan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sementara kami senantiasa bertasbih mensucikan engkau dengan memuji kepadamu.
Wa nuqaddisu laka, dan juga mensucikan engkau. Qala, Allah berkata, berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui atau lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Kita akan baca tafsir secara singkat tentunya tentang masalah ayat ini yang berkaitan dengan masalah khalifah. Ayat ini mengkisahkan tentang masalah penciptaan Allah terhadap khalifah dari bangsa manusia. Ayat yang lalu telah mengkisahkan dan menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini, juga di alam lain, termasuk manusia. Dan ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia sebagai khalifah dan menjelaskan tentang kedudukan manusia secara maknawi yang sangat tinggi dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Ayat ini juga mengisahkan tentang Abul Bashar, yaitu Nabi Adam, ya, dan sangat panjang kisahnya tentang Nabi Adam. Pada ayat berikutnya kita akan kupas insyaallah satu persatu. Ala kulli hal, ayat ini mengisahkan tentang Allah menciptakan manusia, yaitu ikhbarullahi malaikatahu bi sya'ni khilafatil insani fil ardi. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan, memberitahukan kepada para malaikatnya bahwa Dia, yaitu Allah, hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nanti ayat berikutnya juga ada perintah dari Allah kepada malaikat agar bersujud, yaitu menghormati dan menta'zim Adam alaihissalam. Ala kulli hal, ayat ini sangat penting karena berbicara masalah khalifah, masalah kepemimpinan di muka bumi ini, di mana khalifah pertama itu Adam alaihissalam yang Allah ciptakan sebagai manusia pertama, sebagai khalifah di muka bumi ini, itu mendapat penentangan atau kritikan dari para malaikat. Sementara mereka, itu malaikat, senantiasa bertasbih, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini nampak bahwa malaikat nampaknya telah mengetahui sebelumnya bahwa manusia itu senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini. Terjadinya pembunuhan, perampokan, kezaliman, peperangan, dan macam-macam kejahatan yang lain itu dilakukan oleh umat manusia. Sehingga dengan pengalaman yang ada itu, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia lagi? Sementara mereka biasa menumpahkan darah, membuat kerusakan. Kenapa bukan dari kami? Dari kami ini senantiasa bertasbih kepada engkau, senantiasa mensucikan engkau ya Allah. Itu kira-kira kritikan dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatul madhkura tatahaddatsu 'anil marhalatil ula hina syaa Allah ay yakhluqa 'ala dhahril ardi mawjudan. Ayat-ayat yang sedang kita baca ini itu mengisahkan dan menjelaskan tentang marhalah atau peringkat pertama ketika Allah berkehendak ingin menciptakan sebuah makhluk, sejenis makhluk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa yahmilu asyi'atan min sifatihi, dan makhluk manusia itu yang sebagai khalifah membawa sebagian kecil atau percikan dari sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmu makanatuhu ala makanatil malaikah, dan kedudukan manusia itu lebih tinggi dibanding kedudukan para malaikat. Wa syaa subhanahu an takuna al-ardu wa na'imuha wa ma fiha min kunuzin wa ma'adina wa imkanatin tahta tasrifi hadzal insan. Dan Allah telah menetapkan di muka bumi ini bahwa seluruh apa yang ada di muka bumi ini, baik itu yang ada di lautan, yang ada di hutan, di daratan, dan yang ada di mana saja,
itu semuanya tunduk di bawah pengaruh manusia. Sehingga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya karena mengalami kemajuan. Berbeda dengan malaikat atau jin, ya, setan. Mereka tidak berbudaya. Karena itu bangsa jin tidak mengalami kemajuan seperti bangsa manusia. Dan walaupun sama-sama memiliki akal, bangsa jin memiliki akal dan manusia juga memiliki akal, tapi potensi yang digunakan oleh manusia memfungsikan dan menggunakan akalnya itu sedemikian rupa sehingga mengalami kemajuan yang begitu pesat, berbeda dengan jin misalnya. Dan malaikat hanya akal murni tanpa hawa nafsu dan tanpa daya hayal, sehingga juga tidak menciptakan sesuatu yang membuat kemajuan mereka masing-masing. Karena itu bangsa manusia ini memerlukan akal dan perasaan serta kemampuan untuk mencerap berbagai pengetahuan, sehingga manusia memiliki potensi ini mampu mencapai khilafah atau kedudukan atau kepemimpinan di muka bumi ini. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini, bahkan bukan saja yang terdapat di alam bumi ini, bahkan seluruhnya itu bisa dibawa kendali khalifah seorang manusia. Artinya bahwa malaikat, jin-jin, setan-setan harus tunduk di bawah pengaruh dan kekuasaan manusia.